Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, pada kesempatan kali ini mari kita bersama melanjutkan perkuliahan metodologi studi Islam dengan tema manusia dan kebutuhan terhadap agama. Pertama-tama mari kita membahas mengenai manusia. Di dalam Al-Quran, manusia disebutkan setidaknya ada 5 istilah. Istilah yang pertama yaitu al-insan. Al-insan di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak kurang lebih 65 kali. Nah, yang kedua, an-nas. An-nas ini disebutkan kurang lebih dari 190 kali. Yang ketiga, al-ins. Nah, al-ins ini disebutkan setidaknya sebanyak 19 kali. Al-ins selalu dipasangkan dengan al-jin. Nah, yang keempat, ini ada kata basyar. Kata basyar disebutkan sebanyak 36 kali. Nah, ada lagi istilah Bani Adam. Nah, Bani Adam ini disebutkan kurang lebih dari 7 kali. Nah, di sini saya akan menjelaskan manusia secara keseluruhan dan secara perkembangan. Nah, yang pertama, kata insan ini terambil dari kata uns, yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Atau dari kata nasia yang berarti lupa. Atau nasayanusu yang berarti berguncang. Kata insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga, yang membedakan satu orang dengan yang lainnya akibat perbedaan fisik, mental, dan kecerdasan. Nah, kata insan ini disebutkan atau digunakan untuk menunjukkan manusia secara totalitas, baik jiwa maupun raga. Nah, yang kedua dengan istilah basyar. Nah, basyar ini digunakan menunjuk kepada proses kejadian manusia dari mulai lahir, balita, remaja, hingga dewasa. Nah, proses kejadian manusia dengan tahapan-tahapannya. Nah, kata basyar terambil dari kata yang berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Ada juga yang mengartikan kulit yang nampak. Nah, itulah manusia di dalam Al-Quran. Kata manusia ya. Untuk selanjutnya mari kita membahas mengenai agama. Agama, religion, dan ad-din. Yang pertama, agama. Agama ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti a itu tidak, gam itu pergi. Ada juga yang mengartikan a tidak, gam berarti kacau atau berantakan. Nah, ada juga yang membaca a itu dibaca dengan panjang, maka berarti cara. Kalau gam pergi atau menuju. Jadi kalau agama ya berarti tidak pergi atau tidak kacau, atau cara untuk pergi atau menuju. Nah, ini jadi agama itu seperangkat aturan yang melekat dalam diri manusia agar hidupnya teratur, yang merupakan cara menuju suatu kehidupan yang selamat.
Nah, ada juga yang mengartikan agama ini juga bisa diartikan sebagai ageman. Ageman itu ya yang dipakai ya. Ugeman atau yang dituturkan. Gaman, nah, senjata ya. Nah, ini agama. Untuk selanjutnya mengenai religion. Nah, religion bisa diartikan sebagai religer, yang artinya melakukan perbuatan dengan penuh penderitaan atau mati-matian. Nah, ini secara totalitas ya. Atau kumpulan tata cara mengabdi kepada Tuhan yang dibaca dari kitab suci. Nah, mengabdi kepada Tuhan yang dijelaskan serta dibaca dari kitab suci. Nah, ada juga yang mengartikan ikatan atau persekutuan orang-orang suci. Nah, itu religion. Nah, yang selanjutnya mengenai ad-din. Nah, ad-din di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 52. Walahu ma fis samawati wal ardi walahuddinu wasiba afa ghairallahi tattaqun. Nah, ad-din di situ diartikan sebagai at-ta'at wal inqiyadu lillahi ta'ala wahdah. Tunduk atau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ad-din bisa diartikan sebagai al-Islam, seperti yang tertera dalam surah Ali Imran ayat 19. Innaddina indallahil Islam. Din di surah Al-Imran ayat 19 diartikan sebagai Islam. Nah, yang selanjutnya ad-din bisa diartikan sebagai hari pembalasan. Seperti dalam surah Al-Fatihah ayat 4, Maliki yaumiddin berarti yang merajai hari pembalasan. Ada juga berarti al-jaza' ba'dal hisab. Pembalasan setelah hisab, hari hisab. Di dalam Az-Zariyat ayat 6 disebutkan wa innad-dina lawaqi'. Ada juga yang berarti sebagai hukum, ketetapan, dan kekuasaan. Nah, seperti dalam surah Yusuf ayat 76, maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik. Nah, ini Imam Qatadah mengartikan dinil malik berarti qada'il malik, ketetapan raja. Nah, jumlah kata ad-din disebutkan sebanyak 92 kali dalam Al-Quran yang terdapat dalam 82 ayat. Nah, ini saya hanya menyertakan ad-din secara umum ya. Nah, mengenai masalah definisi agama, ini ada kesulitan untuk merumuskan definisi agama yang dapat menampung semua jenis agama sekaligus dapat diterima semua pemeluk agama. Nah, didasarkan pada pernyataan Mukti Ali yang mengatakan bahwa agama ini atau pengalaman agama bersifat batiniyah, jadi tidak nampak ya, dan subjektif tergantung masing-masing individu serta individual. Nah, dan pengalamannya berbeda-beda. Jadi definisi agama ya kesulitan ya. Terus emosional. Nah, tidak ada orang yang begitu bersemangat selain membicarakan keyakinan agamanya. Nah, terus yang ketiga, konsep tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan pengertian agama itu. Nah, inilah faktor-faktor mengapa agama ini sulit untuk didefinisikan. Sedangkan menurut Profesor Quraish Shihab, agama adalah hal yang mudah diucapkan, tetapi sangatlah sulit untuk didefinisikan secara tepat. Akan tetapi meskipun kesulitan untuk mendefinisikan agama tersebut,
bukan berarti agama tidak dapat didefinisikan. Nah, makanya definisi agama ini banyak sekali. Tergantung siapa yang memberikan pengertian agama itu. Untuk selanjutnya, klasifikasi agama. Nah, agama ini dibagi menjadi dua kalau berdasarkan sumbernya. Nah, yang pertama termasuk kategori agama samawi atau langit. Nah, yaitu agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, yang kedua sumber yang dari bumi ya. Nah, ini disebut agama ardi atau bumi. Ya, seperti agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, berdasarkan dakwah, nah ini ada agama yang didakwahkan serta agama yang tidak didakwahkan. Yang pertama, kalau agama dakwah itu ya seperti Kristen dan Islam. Kalau agama yang tidak didakwahkan, nah itu seperti Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kalau secara ras atau geografis, nah ini kalau ras Semit, nah itu ada agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Kalau ras Arya, ada agama Hindu dan Buddha. Kalau ras Mongolia, ada Konghucu, Tao, dan Shinto. Nah, untuk berikutnya mengenai kebutuhan manusia terhadap agama. Nah, yang pertama, karena adanya kebutuhan akal terhadap pengetahuan mengenai hakikat eksistensi terbesar, yaitu hakikat keberadaan Allah dan beserta sifat-sifatnya ya. Nah, tentunya secara logika alam semesta ini tidak serta-merta ada begitu saja. Sesuatu yang ada di dalam alam semesta menunjukkan ada zat yang menciptakan. Nah, yang di dalam konsep tauhid ini disebut wajibul wujud. Nah, adanya alam semesta ini menunjukkan adanya zat yang menciptakan. Tidak mungkin sesuatu yang wujud ini diciptakan oleh ketiadaan atau ketidakwujudan. Nah, tentunya akan mengganggu akal sehat kita kalau alam ini diciptakan dari ketiadaan. Kalau alam saja wujud, pasti ada yang mewujudkan. Nah, yang mewujudkan inilah yang disebut sebagai wajibul wujud. Wujud yang pertama kali, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama kebutuhan akal ya. Nah, kalau tidak seperti itu maka akan mengganggu sekali bagi akal kita. Istilahnya muhal secara akli. Nah, yang kedua fitrah manusia, bahwa fitrah manusia ini kembali kepada agama seperti yang tertera dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fataron nasa 'alaiha al-ayah, yang berarti maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Nah, jadi fitrah manusia ini ya beragama. Bahkan di dalam surah Al-A'raf 172, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum ma asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi ketika manusia ini belum dilahirkan ke dunia, ketika masih berada di alam ruh, Allah itu sudah mengambil janji kepada ruh. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dzurrihim dzurriyyatahum.
Jadi Bani Adam ini diambil persaksian oleh Allah. Ditanya, alastu birabbikum. Saya ini Tuhan kalian kan? Lalu ruh-ruh tadi menjawab, qalu bala syahidna. Iya, kami bersaksi bahwa engkaulah Tuhan kami. Nah, di dalam alam ruh itu semua ruh itu menjawab bahwa Allah itu sebagai Tuhannya. Nah, kenapa ketika sudah dilahirkan ke dunia, manusia ini tidak semuanya menepati janji sebagaimana yang dijawab pada saat di alam ruh. Ini dikarenakan pastinya iblis ini tidak akan tinggal diam ya. Iblis ini akan selalu menggoda Bani Adam sampai akhir zaman ya. Disebutkan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim ma'an aymanihim ma'a syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis ini akan mengganggu manusia dari berbagai arah. Min baini aydihim dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa syama'ilihim dari kiri. Iblis ini akan selalu mengganggu Bani Adam. Makanya ketika terlahir di dunia, orang yang tergolong celaka adalah orang yang tidak menepati janji sebagaimana yang dijanjikan pada alam ruh tadi ya. Makanya dia keluar dari agama Islam. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, yang ketiga, kebutuhan manusia terhadap kesehatan jiwa dan kekuatan rohani. Nah, di dalam agama ini kan diajarkan mengenai hal-hal yang mampu mengelola hati ya. Misalkan di dalam agama ini mengajarkan sifat tawakal, sabar, qanaah dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menghadapi situasi yang kurang menyenangkan, misalkan mendapatkan suatu musibah, nah, ketika kita kembali kepada agama, maka jiwa dan rohani kita akan menjadi kuat ya. Ketika menghadapi suatu ujian, kita pasrah dan sabar kepada Allah, nah, nanti pasti Allah akan memberikan jalan. Nah, ini karena kebutuhan manusia terhadap kesehatan jiwa dan kekuatan rohani. Di dalam agama mengajarkan tadi yang saya sebutkan seperti tawakal, sabar, syukur, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya nomor 4, kebutuhan masyarakat terhadap motivasi dan disiplin akhlak. Karena agama ini mengatur berbagai aspek ya, salah satunya adalah aspek akhlak atau etika. Tentunya berbeda ketika orang beragama dengan yang tidak beragama. Hidupnya akan lebih tertata ya. Orang yang beragama ini hidupnya akan lebih beretika karena ada aturan-aturan yang harus diikuti. Nah, yang kelima, kebutuhan masyarakat kepada solidaritas dan soliditas. Nah, ini karena memang secara fitrahnya manusia ini membutuhkan orang lain. Jadi ini hubungan antara manusia ya. Selain hablum minallah ada hablum minannas. Jadi kebutuhan masyarakat kepada solidaritas dan soliditas. Nah, untuk selanjutnya fitrah manusia beragama ini selain disebutkan dalam Al-Quran, juga ada tokoh barat yang menjelaskan bahwa seperti Francisco J. Moreno, bahwa sejarah agama berumur setua dengan sejarah manusia. Jadi tidak ada suatu masyarakat yang hidup tanpa suatu agama. Nah, yang kedua ada Max Muller dan Joachim Watch. Sejarah umat manusia adalah sejarah agama. Agama merupakan cara untuk meningkatkan pengetahuan dan cintanya kepada Tuhan. Agama merupakan cahaya jiwa dan kehidupan sejarah. Ada juga H.M. Roshidi.
Nah, agama ini sebagai problem of ultimate concern. Nah, selanjutnya ya, Milton Yinger bahwa manusia memerlukan nilai-nilai mutlak sebagai pegangan dan jawaban terhadap persoalan hidup dan mati. Ada juga Mircea Eliade. Manusia adalah homo religius. Manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral dan penuh dengan nilai religius disebabkan kehadiran yang suci, yakni Tuhannya. Nah, jadi kesimpulannya fitrah manusia itu beragama ya. Untuk selanjutnya fungsi agama. Nah, fungsi agama pertama, agama menyajikan dukungan moral dan sarana emosional, pelipur lara dan rekonsiliasi di saat manusia menghadapi ketidakpastian dan frustasi. Nah, karena di dalam agama mengajarkan ya tadi sifat kepasrahan, ketundukan, rasa bersyukur dan lain sebagainya. Jadi ketika manusia ini secara emosional itu mengalami frustasi, maka ya kembali kepada agama. Insya Allah akan terobati. Nah, yang kedua, agama menyajikan sarana hubungan transendental melalui amal ibadat yang menimbulkan rasa damai dan identitas baru yang menyegarkan. Ketika kita beragama akan menimbulkan kedamaian dalam hati ya. Baik itu ibadah yang sifatnya ritual maupun sosial. Maksudnya yang berhubungan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, maka di situ akan timbul hormon yang membuat kita bahagia ya. Ketemu orang itu kan bahagia. Nah, yang ketiga, agama memberikan standar nilai untuk mengkaji ulang nilai-nilai. Yang berikutnya, agama mengesahkan, memperkuat, memberi legitimasi dan mensucikan nilai dan norma masyarakat. Yang terakhir, agama memberikan status atau identitas baru dalam pertumbuhan dan siklus perkembangan individual melalui berbagai krisis. Nah, selanjutnya mengenai doktrin-doktrin kepercayaan agama. Doktrin itu ajaran tentang asas-asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Dalam konteks doktrin, agama selalu menjadi akidah, yakni sebagai suatu kepercayaan kepada Tuhan, suatu ikatan, kesadaran, dan penyembahan secara spiritual kepadanya. Sebagai suatu akidah, agama memiliki prinsip-prinsip kebenaran yang dituangkan dalam bentuk doktrin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.